Tanpa peringatan, tanpa deklarasi, dan tanpa diplomasi, militer Israel meluncurkan serangan mendadak ke beberapa pos pertahanan utama milik Suriah pada dini hari waktu Damaskus. Serangan ini disebut sebagai pukulan preventif, tetapi dalam kacamata internasional, langkah itu justru menyalakan api yang sudah lama mengendap di bawah abu, perang proksi antara Iran dan Israel. Sumber internal menyebutkan bahwa intelijen Israel mendapat laporan soal dukungan logistik dan strategis yang diberikan oleh Damaskus kepada Teheran. Dukungan itu tak lagi bersifat terselubung. Senjata, teknologi drone, hingga rute penyelundupan persenjataan dari Iran ke Hizbullah diklaim turut dibantu oleh Suriah. Maka tak butuh waktu lama bagi Tel Aviv untuk menarik pelatuknya. Serangan udara bertubi-tubi dikirim ke wilayah Dara dan Quneitra, dua titik yang selama ini dikenal sebagai benteng defensif Suriah bagian barat daya. Beberapa rudal udara ke darat menukik tajam, menghantam pos artileri dan pangkalan komando kecil di dekat perbatasan. Namun yang mengejutkan, serangan tersebut tidak disertai narasi pengalihan atau justifikasi bertele-tele. Tidak ada pidato kenegaraan, tidak ada sidang PBB, tidak ada alibi soal pertahanan diri. Hanya ledakan, asap, dan puing-puing. Seolah-olah Israel berkata, kami bosan pura-pura. Tindakan ini seperti gebuk nyamuk pakai granat, berisik, mahal, dan ujung-ujungnya malah bangunin macan tidur, kata salah satu analis politik Timur Tengah dari Turki. Reaksi cepat pun menyusul. Bukan dari Iran, bukan dari Hizbullah, tapi dari Suriah itu sendiri. Negara yang selama ini dicap lemah karena perang saudara, ternyata masih menyimpan satu kartu as yang belum pernah dikeluarkan ke meja. Rudal balistik strategis berkode Saiton. Langkah Israel ternyata bukanlah pukulan telak, melainkan bel pintu neraka. Dan ketika pintu itu dibuka, bahkan Iron Dome pun hanya bisa menghela napas dan bilang, gue off dulu ya. Di tengah euforia kemenangan satu malam, Israel lupa satu hal mendasar. Kalau lu nendang sarang lebah, pastikan lu bukan orang yang alergi sengatan. Serangan mereka mungkin berhasil menghancurkan beberapa titik milik Suriah, tetapi balasannya datang lebih cepat dari waktu check-out hotel. Rudal Saiton tak cuma menghantam balik, tapi mengubah peta ancaman di kawasan. Apa yang semula dianggap serangan terkendali, kini berubah menjadi bumerang nuklir dalam bentuk rudal darat ke darat. Dan disinilah babak baru dimulai. Api sudah menyala, tapi belum ada yang tahu siapa yang akan terbakar lebih dulu, penyerang atau yang diserang. Pemerintah Suriah resmi mengonfirmasi bahwa mereka telah meluncurkan sejumlah rudal balistik strategis berkode Saiton sebagai respons langsung atas serangan Israel terhadap pos militernya. Peluncuran dilakukan dalam 3 gelombang dari pangkalan militer di provinsi Homs dan Latakia dengan target terverifikasi, 15 pos pertahanan aktif milik militer Israel di wilayah utara dan barat daya. Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Suriah, rudal Saiton diklaim sebagai proyek balistik generasi terbaru dengan kecepatan tinggi, akurasi presisi, serta daya ledak setara dengan 3 ken kekuatan rudal Scott Classic. Sistem ini dikembangkan secara rahasia selama 1 dekade terakhir dengan kolaborasi teknis dari pihak ketiga, yang oleh pengamat internasional disebut-sebut tak lain adalah Iran. Hasilnya brutal. 15 titik vital milik Israel, termasuk pos radar, bunker pasukan cadangan, gudang logistik dan pusat komunikasi militer, rata dengan tanah hanya dalam hitungan menit. Foto-foto satelit pasca serangan menunjukkan kawah ledakan dengan radius kerusakan mencapai 400 meter per titik. Iron Dome, sistem kebanggaan Israel, gagal menghadang sebagian besar rudal. Beberapa laporan menyebutkan hanya 3 dari 18 rudal yang berhasil diintersep. Sisanya menghantam langsung tanpa perlawanan berarti. Iron Dome ini kayak wifi di kafe murah. Kadang nyala, kadang enggak. Sayangnya pas dibutuhin dia malah reconnecting, ujar analis pertahanan independen dengan nada sinis. Pemerintah Israel hingga saat ini belum memberikan angka resmi, namun sejumlah laporan medis dan militer memperkirakan korban jiwa mencapai 800 orang, mayoritas berasal dari kalangan militer yang tengah berjaga di pos-pos tersebut. Selain korban tewas, ribuan lainnya mengalami luka bakar, trauma ledakan, serta kerusakan psikologis akibat serangan mendadak berskala besar. Kami belum pernah melihat ledakan sebesar ini sejak Perang 2006, ujar seorang petugas penyelamat yang diwawancarai media lokal Israel. Kalau biasanya kami evakuasi korban, sekarang kami cuma bisa cari potongan seragam. Serangan rudal ini tidak hanya memukul secara militer,
tapi juga mental. Warga sipil di kota-kota terdekat mulai mengungsi massal. Alarm peringatan berbunyi tiada henti. Pasar saham Tel Aviv anjlok. Dan untuk pertama kalinya dalam satu dekade, ruang Kabinet Keamanan Nasional Israel disebut penuh dengan wajah-wajah pucat dan tangan gemetar. Suriah di sisi lain menyatakan bahwa ini bukan deklarasi perang, tapi pelajaran untuk tidak bermain api di dapur orang lain. Dan kalau Saiton adalah pelajaran pertama, maka dunia kini bertanya-tanya, pelajaran kedua bakal pakai apa? Neraka mobile? Setelah rudal-rudal Saiton menghantam 15 titik pertahanan Israel, realitas yang tersisa hanyalah kepanikan, reruntuhan, dan statistik kematian yang mencengangkan. Sekitar 8.000 korban jiwa dipastikan tewas dalam serangan balasan tersebut, menjadikannya serangan paling mematikan terhadap Israel sejak negara itu berdiri. Laporan sementara dari Kementerian Kesehatan Israel menyebut mayoritas korban merupakan anggota militer aktif yang tengah berjaga di pos radar, markas logistik, dan pusat pengendalian drone. Banyak dari mereka tidak sempat berlindung, mengingat rudal Saiton menempuh jarak lintas perbatasan hanya dalam waktu kurang dari 4 menit. Kami tidak menyangka rudal sebesar itu bisa menembus pertahanan kami. Iron Dome kami... kami pikir dia sedang istirahat cuti, ujar salah satu pejabat militer dengan suara getir. Tim SAR dan relawan yang menyisir lokasi mengaku kesulitan mengevakuasi korban karena luasnya area kehancuran. Banyak mayat ditemukan dalam kondisi hangus, sebagian lainnya tercerai-berai akibat ledakan primer dan sekunder. Kami bukan evakuasi manusia, kami menyusun teka-teki tubuh, kata salah satu paramedis dengan suara tercekat. Rumah sakit utama di wilayah selatan Israel mengalami overload total. Korban luka berat harus dikirim ke rumah sakit lapangan darurat, termasuk yang didirikan di tempat parkir stadion olahraga dan pusat perbelanjaan yang ditutup sementara.